Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak muncul spekulasi soal demo-demo kemarin begitu kan ya, ada menunggangi. Bahkan ada situasi yang tidak kondusif begitu kan, sehingga kabarnya Prabowo ya didesak mundur, didesak dikudeta dan sebagainya. Ini permainan-permainan siapa sebenarnya? Kalau Prabowo sendiri mengatakan bahwa wah ini permainan para orang-orang koruptor yang kemudian tidak mau kasus-kasusnya itu diusut. Banyak muncul spekulasi dan para pengamat juga mengatakan seperti itu. Tapi saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan ini begitu kan ya. Ketika ditanya oleh wartawan, apakah ada keterlibatan dari geng Solo? Apa ada keterlibatan di luar kekuasaan begitu kan ya? Jawabannya begitu mengejutkan begitu kan ya. Begitu mengejutkan di situ begitu. Bisa saja ya sebagai seorang presiden seperti Pak Prabowo begitu kan ya. Apakah ini dari demo yang menunggangi? Apakah dari orang-orang koruptor yang kemudian menunggangi agar korupsinya begitu tidak diusut? Atau karena dari lingkaran istananya atau dari kekuasaannya yang menunggangi Prabowo sendiri? Nah ini masih banyak multitafsir dan muncul begitu kan ya. Walaupun sudah banyak ada orang-orang yang kemudian di demo itu tidak dikondusif, sudah banyak yang ditangkap. Tapi pada akhirnya siapa aktor di balik ini semua? Seharusnya aktornya ditangkap dong ya. Kalau sekarang diduga adalah Riza Khalid misalnya begitu ya, sebagai bentuk ini adalah dekat dengan geng Solo, maka siapa mereka begitu? Tangkap dong begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini maka Menteri Pertahanan ini begitu kan ya mengatakan bahwa situasi saat ini sangat genting begitu ya. Dia belum tahu mengungkapkan siapa di balik ini semua. Tapi Presiden Prabowo sudah mengungkapkan duluan begitu kan ya bahwa situasi ini ya ada ya koruptor ya kabarnya yang membayar demo Indonesia ini begitu ya. Jadi untuk apa begitu kan ya, untuk apa, jadi untuk apa lalu kemudian demo-demo seperti ini ada yang bayar, ada yang menunggangi begitu kan ya, dan bahkan di berbagai dan begitu banyak sekali, apakah lagi dicap sebagai Indonesia gelap dan sebagainya begitu. Ini kan bagian dari awal begitu kan, bagaimana Prabowo ini dicoba untuk dilengsarkan begitu kan ya. Saya lebih menganalisa seperti itu begitu. Makanya saya katakan sejak awal, Prabowo jangan diam ini harus hati-hati betul ya dengan situasi dan kondisi seperti ini. Sudah tidak kondusif, sudah tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat, tapi lebih kepada pembakaran, terus kemudian gedung-gedung DPR dan gedung DPR sudah dibakar semua begitu kan. Akhirnya Prabowo besoknya mengumpulkan ketua umum partai, terus kemudian mendesak DPR, terus kemudian ada tanda-tanda satu yang kemudian dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo yang disampaikan kepada publik. Tindak tegas, terus kemudian mengatakan bahwa ini akan berujung kepada terorisme dan sebagainya, dan akhirnya sudah mulai mereda di situ begitu. Ditambah lagi dengan orang-orang di kementerian mantan kementerian dari sebelumnya begitu kan, seperti Nadiem Makarim juga ditetapkan sebagai tersangka pada akhirnya. Nah inilah ya kemudian muncul spekulasi besar sebenarnya begitu kan. Makanya tunjangan DPR hari ini kabarnya sudah dicabut. Artinya yang dibawa pulang oleh DPR itu sebesar 66 juta kabarnya begitu kan ya. DPR memangkas tunjangan listrik dan telepon untuk anggotanya. Setelah dipangkas ya, setiap anggota DPR mendapatkan take home ya sebesar 68 juta per bulan. Ya, kita lihat saja begitu dari tunjangan suami istri begitu kan, begitu banyak begitu yang awalnya begitu kan ya. Mulai tunjangan PPH pasal 21 begitu kan 2 juta. Semuanya kalkulasi itu dari kemarin begitu kan yang mencapai 104 juta. Dibandingkan dengan yang sudah direvisi begitu. Yang dibawa pulang itu adalah 68 juta. Nah, coba kita bandingkan dengan rata-rata di daerah begitu kan ya. Kepala daerah di DPRD begitu kan ya. Seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya DKI Jakarta. Mereka ternyata kalau kita lihat itu lebih dari ini yang dibawa pulang setiap bulannya. Bayangkan tunjangan rumah saja ada yang hampir 75 juta
Ya, DPR kemarin 50 juta begitu. Nah, kalau toh pada hakikatnya ini di DPR RI sudah dipotong sedemikian rupa, maka DPRD ini akan sebenarnya dipotong juga begitu kan. Jangan dibiarkan begitu aja begitu. Ini akan menjadi resistensi begitu bahwa di masyarakat ya akan timbul kecurigaan-kecurigaan besar. Coba lihat saja ya di Jawa Timur berapa mereka yang dibawa pulang. Di DKI Jakarta misalnya ya, terus kemudian di berbagai daerah. Artinya secara tidak langsung ini kan kalau misalnya DPR RI sudah dipotong sedemikian rupa, maka harus dipotong lagi begitu kan ya. Nah, inilah timbul ya anggota DPR mengatakan ya kata-kata tulul, kata-kata macam-macam begitu kan ya, joget-joget dan sebagainya. Reaksi inilah memuncak begitu. Saya kira ya demo-demo kemarin ada yang menunggangi, ada rasa kekecewaan, itu bercampur menjadi satu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kuat begitu, tidak bisa dibendung lagi begitu kan ya, tidak bisa dibendung lagi dengan itu begitu. Bahkan Pak Dasko ini sudah menyampaikan bahwa ini sebuah aspirasi yang kemudian diterima oleh Pak Dasko begitu sebagai apa namanya DPR ya, ketua DPR begitu kan ya, dan pada akhirnya aspirasi itu banyak yang sudah ditangkap ya, sudah diterima begitu kan ya, sudah diterima oleh DPR dan itu dipotong begitu ya, sudah dipotong. Saya kira ini apakah kok baru sekarang begitu kan ya. Seharusnya gajinya 2.400.000 ya saja biar bisa membuat anggota DPR bersyukur dan sambil ya beramal jariah. Nah, tapi kalau dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan, dengan kalkulasi misalnya 66 juta per bulan, coba kalikan 1 tahun berapa? Terus kemudian kalikan 5 tahun berapa begitu? Itu semuanya include sama tunjangan begitu kan ya. Dan pada akhirnya mungkin yang didapat sekitar kan 4 miliar misalnya begitu kan ya. Dah 4 miliar itu kira-kira kalau mau nyalon lagi cukup nggak begitu? Rata-rata ya anggota DPR ya biasa menghabiskan miliaran, 10 miliar mungkin bisa jadi. 5 miliar mungkin pasti kecil begitu kan ya. Tapi dengan inilah yang kemudian banyak yang kemudian apa namanya masyarakat masih belum percaya dengan situasi ini begitu kan. Walaupun sudah dipangkas dan sebagainya begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini sudah dicampur aduk begitu antara siapa yang menunggangi demo, nah, terus kemudian siapa yang membayar demo, terus kemudian siapa yang ingin mengkudeta Prabowo, terus kemudian rasa kekecewaan masyarakat juga apa namanya juga banyak begitu kan. Akhirnya menjadi satu begitu ya. Rakyat saja bilang ada karena ada yang bernafsu begitu kan ya. Sebelum pemilu minta 3 periode, tentu tidak melaksanakan kehendak menjadikan anak sebagai wakil presiden. Nah, dari sini sudah jelas begitu kan ya, dari kenaikan gaji ini, gaji DPR ini. Nah, apakah sebelum-sebelumnya Presiden Prabowo yang memimpin begitu kan? Apakah masih di era Jokowi gitu? Jadi kabarnya ya seorang Jokowi begitu kan ya menekan anggaran gaji begitu kan ya sebelum lengser. Ya sebelum lengser sudah ditekan oleh Jokowi. Kabarnya begitu. Banyak yang muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Bentar. Kalau kita cek begitu dalam beberapa apa namanya beberapa informasi begitu kan soal gaji DPR, coba kita lihat begitu kan ya ini. Ini ya 2 hari sebelum lengser Jokowi teken kenaikan ya tukin pegawai Sekjen DPR. Benar nggak begitu kan ya? Coba kita baca ini. Sekjen Presiden Joko Widodo menandatangani aturan baru mengenai tunjangan kinerja tukin untuk pegawai Sekretaris Jenderal Sekjen ya DPR RI ya, pada hari Jumat. Peraturan Presiden disebut diteken hanya 2 hari menjelang masa jabatan berakhir pada 20 Oktober ya. Kebijakan itu dituangkan dalam Perpres nomor 135 tahun 2004 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekjen DPR. Wah, ngeri sedap ternyata begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian masyarakat agak kecewa besar. Makanya saya menganalisa ini sudah campur aduk begitu kan. Antara kekecewaan masyarakat, terus kemudian ada demo yang menunggangi, ada kemudian ingin dibiayai oleh koruptor untuk menurunkan citra Prabowo dan mengganggu stabilitas politik Prabowo. Terus kemudian yang ketiga ini adalah orang-orang kuat. Siapa di balik ini semua begitu? Pasti ada lokal strongman begitu kan ya, yang ingin menunjukkan kekuatan di bawah. Karena ini serentak luar biasa begitu. Makanya banyak yang mengatakan apakah ini ada kaitannya dengan geng Solo. Nah,
ini yang mesti dibicarakan oleh masyarakat Indonesia begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya dikaitkan dengan geng Solo, siapa begitu kan ya? Apakah dengan adanya demo seperti ini narasi-narasi itu muncul seolah-olah nanti Gibran yang akan menggantikan Prabowo? No. Saya kira tidak juga begitu kan. Ya kenapa? Karena tidak mungkin seorang Presiden Prabowo ini begitu kan ya juga dilengsarkan dan dikudeta. Mengapa Bang kok begitu yakin? Coba kita kalkulasikan aja ya di DPR aja. Seperti Partai Gerindra, Partai PAN, ya, Partai Golkar, ya. Terus kemudian Partai PKB itu masih solid kepada Prabowo. Jalan satu-satunya mengkudeta Prabowo itu kan harus dari DPR, bukan dari siapa-siapa begitu kan, ya. Artinya DPR ini benar-benar menguasai betul ya semua segalanya kembali kepada DPR. Karena undang-undangnya berada di DPR. Tidak mungkin akan sekarang kalau dulu begitu kan di zaman Gus Dur diturunkan di situ begitu karena memang DPR-nya sudah sepakat begitu. Tapi sekarang ini saya kira Pak Dasko sudah menguasai itu begitu. Gerindra sudah menguasai itu. Tidak mungkin lah begitu kan ya untuk lalu kemudian tiba-tiba melengsarkan Prabowo, tidak mungkin juga begitu. Saya kira ada orang ya, kalau menurut saya pribadi ada orang yang menunggangi ya untuk mengganggu stabilitas Presiden Prabowo. Agar dicap bahwa Presiden Prabowo memimpin dicap sebagai orang yang gagal, orang yang tidak mengamankan rakyatnya, ya orang yang kemudian ini kan menjadi sejarah penting begitu kan ya. Ini akan diulang-ulang begitu kan. Akan diulang-ulang dan ini akan menjadi ancaman. Makanya saya kira ya apakah ini ada keterlibatan geng Solo dan sebagainya. Ya kalau Prabowo lengser ya yang bertepuk tangan di situ adalah geng Solo pada akhirnya. Kalau saya pribadi melihat itu begitu. Tapi rasanya juga tidak mungkin begitu. Secepat itu soalnya ya. Nggak tahu lagi mungkin besok atau sebelumnya. Kan ini cepat. Coba bayangkan. Di demo 28 kemarin begitu kan. 29 sampai 30 itu cepatnya luar biasa begitu. Artinya mulai di daerah-daerah itu kok bisa mengakui itu begitu kan ya. Tidak mungkin lah begitu kan. Misalnya ada geng Solo yang kemudian melakukan itu begitu kan. Ya koordinasi dengan daerah kok begitu cepat. Apakah makanya saya menanyakan apakah ini rasa kekecewaan atau rasa yang menunggangi atau bayaran? Prabowo sudah tahu itu begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja nasibnya bagaimana ini. Ya akhirnya Prabowo bisa mereda ini semua ya. Di belakang Prabowo itu kan ada TNI begitu. Yang begitu kuat luar biasa begitu kan ya. Ya karena kalau bukan TNI siapa lagi begitu. Tapi anehnya ketika TNI turun ke bawah dia mengatakan lindungi TNI, hidup TNI begitu. Kok bisa-bisanya seperti itu? Artinya kepercayaan TNI itu sangat luar biasa ternyata begitu kan. Ya, jadi saya kira dengan adanya seperti ini mungkin orang-orang akan melihat bahwa di zaman Prabowo begitu dicoba untuk diganggu stabilitas politiknya sehingga Presiden Prabowo tidak lagi ya mengungkap soal tabir-tabir korupsi yang begitu luar biasa. Mungkin begitu kan ya. Ini bagian dari peringatan saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.